dari Partai Gerindra kita memang belum membuka pendaftaran sama sekali. Ini yang dibahas bukan antar warna merah, biru, hijau, dan lain-lain. Ini awal kita silaturahmi. Jadi sementara belum mengarah kemana-mana. Sampai hari ini kami batasnya kan tidak terbatas. Yang sudah ngopi pahit berapa kandidat? Semuanya masih pahit semua ini. Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di Kabupaten Nganjuk masih berputar di lingkaran lobi-lobi politik. Hingga saat ini belum ada satupun kandidat bacabub maupun partai yang mendeklarasikan telah memiliki pasangan calon yang bakal maju di Pilkada nanti. Semua kandidat cabub yang sudah bermunculan sebatas melakukan silaturahmi dalam rangka lobi politik, di mana diketahui sejak beberapa bulan terakhir, parpol yang ada di Kabupaten Nganjuk telah membuka pendaftaran dan penjaringan bacabub dan bacawabu. Belum pastinya kandidat pasangan calon dibenarkan oleh semua pentolan parpol di Nganjuk, di mana hingga saat ini seluruh parpol masih melakukan penjajakan maupun penjaringan dan komunikasi politik. Seperti halnya disampaikan oleh Gianto, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Nganjuk yang belum membuka pendaftaran bacabub dan bacawabu. Partai besutan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini di tingkat Kabupaten Nganjuk masih sebatas melakukan komunikasi personal dengan para kandidat, di mana Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Nganjuk menyebut semua kandidat masih sebatas ngopi pahit. Ini kan lagi kita itu kalau bicara permanen lagi teka-teki aja ini. Banyak yang calon, mungkin silaturahmi ke sana ke sini. Kalau dari Partai Gerindra kita memang belum membuka pendaftaran sama sekali. Tidak ada silaturahmi, belum ada silaturahmi antar partai politik. Kita lagi menjajaki mana potensi-potensi mana. Prinsip saya adalah bagaimana seorang calon bupati itu yang benar-benar bisa membawa program ke masyarakat. Makanya kita pendekatan dulu ke bakal calon dulu. Jadi silaturahmi politik tak pikir itu nanti belakang-belakang aja. Kalau manuver-manuver silaturahmi ke partai politik lainnya itu sah-sah saja, karena untuk pengenalan diri juga bakal calon bupati tersebut. Seperti itu. Izin, saya dapat info kalau Gerindra punya kandidat sendiri. Benar atau bukan? Oh, masalah kandidat itu masih kita istikharah nanti. Ini masih kita bener-bener satu calon itu bener-bener harus bisa mampu membawa Nganjuk ke depan baik. Makanya saya tidak gegabah ini, saya harus cari ini enggak. Saya bener-bener harus ada fakta integritas, komitmen tertentu untuk membangun Nganjuk ke depan. Kami menilai bahwasanya Gerindra itu di Nganjuk paling seksi ya partainya ya, tidak seperti partai-partai lain yang sudah menjalin silaturahmi ke sana kemari. Sebenarnya mekanisme penjaringannya Gerindra sendiri seperti apa? Kita itu kalau membawa calon nanti ada yang namanya musyawarah pimpinan cabang khusus Muspimcab atau yang namanya dulu Rakercap. Kita tawarkan ke teman-teman ranting, mulai dari anak ranting, PAC, teman-teman DPC. Itu di dalam musyawarah nanti, itu keputusan resminya. Tahapannya seperti itu. Kalau seperti ini kan masih lah kopi-kopi aja lah, silaturahmi seperti biasa. Sebenarnya bukan masalah seksi tidaknya ya partai tersebut. Kita hanya belum buka pendaftaran. Jadi kalau dibilang Gerindra jual mahal, yaudah masyarakat yang menilai. Kalau kita santai-santai aja, pendekatan ke calon, mudah-mudahan nanti bisa menemukan calon yang benar-benar. Apalagi kita membawa nama presiden. Apalagi presiden kita tuh Pak Prabowo membawa program-program yang harus dituntaskan di dalam APBN. Makanya bupati tersebut ke depan itu juga harus backup kebijakan dari Bapak. Berarti bisa dipastikan Gerindra besok akan ngusung calon sendiri ketuanya? Masih dinamis kalau itu. Aki satu atau aki dua tuh? Itu masalah aki satu, aki dua masih dinamis lah, itu belakang-belakang itu lah. Tadi Pak Ketua berbicara harus istikharah dulu Pak. Iya. Apa alasannya Pak? Itu apa penting. Beberapa bakal calon ini belum cocok? Bukan masalah cocok ya, kita mengambil kesimpulan apalagi ini membawa nama partai, membawa nama masyarakat Kabupaten Nganjuk, itu harus bener-bener yang bener-bener apa itu, kalau kita ngambil keputusan harus yang tepat. Nggak boleh kita gegabah kanan kiri karena silaturahmi itu kan ya kayak apa ya, kalau silaturahmi politik itu wajar-wajar saja, kalau saya pikir saya nggak cocok seperti itu. Biarkan nanti masyarakat yang menilai. Yang penting Partai Gerindra itu bagaimana calon tersebut bisa membawa dan mampu backup
apa yang menjadi kebijakan presiden kita ke depan. Jadi belum kriterianya belum masuk Pak ya, ke Gerindra ya. Belum ada yang Dari masuk bakal sementara. calon semua itu Belum ada yang masuk sementara loh ya. Tapi nanti ujung-ujungnya masuk nggak tahu kita. kriterianya apa maksudnya Pak? Apa Pak Jianto juga mau mendaftar juga Pak nanti Pak? Kalau saya cukup seperti ini, saya tak komitmen membesarkan partai dulu. Yang sudah ngopi pahit berapa kandidat? Oh semuanya masih pahit semua ini? Hingga pertengahan bulan Juni 2024 ini, belum ada satu pasangan calon yang akan maju dan didaftarkan sebagai peserta di KPU. Kepastian tentang pasangan masih simpang siur. Kabar terakhir Muhammad Muhyiddin Nur atau Gus Ibin, kandidat cabub yang telah mendaftar di PKB baru-baru ini, bakal dipasangkan dengan Ausap Fajar atau Burhanul Karim. Sebelumnya kandidat Bacabub Tri Handi Cahyo Saputro telah melakukan safari lintas parpol sekaligus mendaftar sebagai Bacabub. Hal yang sama juga dilakukan oleh mantan Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Jika sebelumnya keduanya sama-sama telah mendaftar sebagai Bacabub, namun saat ini telah beredar foto kebersamaan kedua kandidat tersebut bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan di beberapa acara. Santer beredar kabar keduanya bakal berpasangan pada pilkada nanti. Nah, untuk Demokrat sendiri calon yang diusung cuma satu orang Mas Handi atau ada lain? Jadi dari personal Demokratnya Mas Tri Handi, dari kepartaian Demokratnya ada Mas Tri Handi, tapi kami tetap membuka penjaringan dan pendaftaran dikarenakan pendamping Mas Tri Handi belum ada. Jadi pendaftaran itu kami buka seluas-luasnya untuk partai maupun non-partai, dan hasil akhirnya nanti penentunya adalah DPP. Kang Marhen Jumadi kesini daftar sebagai Bacabub atau cabub? Sebagai cabub. Kira-kira nanti dengan yang namanya kan kemarin bilangnya mengancam betul. Kalau mengancam saya rasa tidak. Mas Handi punya kompetensi dan kemampuan yang sudah dibuktikan dengan Pileg kemarin. Perolehan beliau luar biasa, tertinggi di Jawa Timur, dan itu saya rasa akan menjadi nilai tambah ketika perebutan Rekom nanti mungkinnya antara Mas Handi secara Partai Demokrat kami memiliki Mas Handi maupun calon-calon lain yang mendaftar lewat Partai Demokrat. Mohon maaf, bukannya Mas Handi sudah mendapatkan surat tugas? Yang kedua sendiri menyampaikan bahwa itu semi rekom. Jadi surat tugas itu, kita ini hanya 6 kursi. Kita tidak mungkin bisa mengusung bupati sendiri dan wakil bupati sendiri. Kami butuh penjaringan untuk menjajaki partai mana yang bisa berkoalisi dengan kami. Ini yang dibahas bukan antar warna merah, biru, hijau, dan lain-lain. Ini untuk kepentingan Kabupaten Nganjuk. Jadi kami mencari sebanyak-banyaknya tokoh masyarakat dan juga partai yang satu visi dan satu misi untuk perkembangan Kabupaten Nganjuk yang jauh lebih besar, lebih baik daripada sekarang. Kabar juga beredar mantan Sekda Jombang Ita Triwibawati telah melakukan serangkaian komunikasi politik. Meski hingga saat ini belum dapat dipastikan kebenarannya, akankah Bunda Ita sapaan akrab kader Nasdem itu bakal maju untuk meramaikan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut? Komunikasi politik juga telah dijalin PDI Perjuangan dan Nasdem. Namun begitu, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah nantinya kedua partai politik tersebut bakal berkoalisi di pilkada nanti. Ini awal kita silaturahmi, komunikasi secara kelembagaan. Walaupun secara informal kita sudah sering ketemu, secara kelembagaan ini kita mulai bertemu. Dan nanti biasanya kami juga akan berkunjung balik ke sekretariat di PD Nasdem Kabupaten. Apakah nantinya ini juga menuju ke arah koalisi? Mengingat tadi PDIP juga menyampaikan bahwasanya tidak menutup kemungkinan menjadi komunikasi untuk koalisi pilkada. Sangat mungkin sekali, karena dari komunikasi seperti ini arahnya nanti kan kalau nanti memang satu visi satu misi terkait dengan pilihan Bupati di Kabupaten Nganjuk, pasti kan arahnya menuju ke koalisi. Kita mengetahui bahwa Nasdem memiliki kandidat Bunda Ita. Apakah sudah ada komunikasi dengan Bunda Ita mungkin akan mendaftar gitu?
Kemarin informasi yang kami terima, ini perwakilan dari Bunda Ita itu mengambil formulir jam sekitar jam 11 malam, perwakilan dari Bunda Ita. Setelah nanti kita tanggal 25, yang jelas dari proses penjaringan yang dilakukan di DPC ini, di DPC Kabupaten Nganjuk, tanggal 31 Mei ini harus kami kirim ke DPP lewat DPC. Berarti Bunda Ita di deadline sampai dengan Mei itu? 25 Mei, karena pengembalian formulir terakhir 20. Ketua bisa dijelaskan kedatangannya ke DPC PDIP Nganjuk ini? Terima kasih. Jadi siang hari ini menjelang sore kami silaturahmi ke partai DPC Partai Nasdem, Partai PDI Perjuangan. Hari ini murni kita silaturahmi. Jadi sementara belum mengarah kemana-mana, sementara kita jalin silaturahmi dulu. Kita tadi mendengar bahwasannya kader Nasdem itu sudah mengambil formulir. Apakah nantinya tidak menutup kemungkinan untuk mengkawinkan antara kader Nasdem dengan PDIP? Sangat mungkin. Jadi apalagi kader saya sudah ngambil di sini. Jadi untuk mengawinkan sangat gampang dan sangat mungkin akan dilakukan seperti itu. Pilkada 2024 di Kabupaten Nganjuk diramaikan dengan bermunculannya para kandidat yang berniat maju. Para kandidat itu diantaranya adalah mantan Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dan caleg DPRD Nganjuk terpilih dari Partai Demokrat Tri Handi Cahyo Saputro, mantan Ketua Tim Penggerak PKK Nganjuk Ita Terwibawati, Ketua PSHT Cabang Nganjuk Gondo Haryono, pengusaha Nganjuk Burhanul Karim, founder Balai Kreasi dan Kopi Yunge Ausaf Fajar Herdiansa, pengurus Ponpes Mojosari Muhammad Muhaibin Nur atau Gus Ibin, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk Marianto, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dari Partai Hanura Arya Triputra, mantan Kades Kudu Ajis Hermanto, hingga anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Nasdem Catur Dadang Raharjo. Kalau di kami katakan sudah mendaftar apabila sudah mengembalikan formulir. Sudah mengembalikan formulir berarti sudah secara resmi mendaftar di Hanura. Berarti total sudah yang mengembalikan formulir di Hanura? 3 orang sampai hari ini. Kami batasnya kan tidak terbatas pengembalian formulirnya, tetapi pengambilannya terbatas pada hari ini. Orang itu siapa? Ada 1 Mas Triandi, yang kedua Pak Marhen, yang ketiga Mas Oksas untuk calon bupati. Jadi ketika Apa sudah mengeluarkan rekom Mas Angga? Setelah ini sudah akan kami berikan surat tugas, bukan rekomendasi, surat tugas untuk berkomunikasi dengan partai yang lain, dan siapa yang kami berikan surat tugas adalah semua yang mendaftar menjadi calon bupati. Dari yang sudah mendaftar berpotensi paling besar siapa ketua dapat rekom? Semua sama, semua tergantung elektabilitasnya, semua juga tergantung dari DPW dan DPD. Ada yang mendaftar wakil bupati nggak? Kami katakan sudah mendaftar apabila sudah mengembalikan formulir, tapi kalau yang ditanyakan mengambil formulir sudah ada. Jadi yang sudah mengambil formulir ke Hanura belum dikembalikan berapa calon? Sekitar 4-5. Dalam waktu terdekat yang sudah koordinasi untuk mengembalikan Semua tetap sudah dikomunikasikan, cuma katanya orang Jawa kan harus tunggu waktu dan tanggalnya, kami persilahkan. Kader internal Hanura sendiri apakah sudah mendaftar? Sampai hari ini belum ada yang mendaftar, tapi yang mengambil sudah ada. kalau komunikasi politik dari Partai Hanura yang paling intens dengan parpol mana? Kami semuanya tetap berkomunikasi, bahkan kami juga minggu depan setelah PDIP pulang dari Jakarta, kami juga akan bersilaturahmi. Karena yang kurang bagi kami adalah PDIP belum bersilaturahmi. Karena kenapa di terakhir kami ke PDIP, dikarenakan kan PDIP sudah bisa berangkat sendiri dan kami baru datangnya setelah.
Kalau Rekom perkiraan turun Kemungkinan itu ya maksimalnya 26 sebelum mendaftar. Kemungkinan. Tapi tercepatnya kapan? Bisa minggu depan, bisa 2 minggu lagi. Kami belum tahu. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan Akurasi TV. Akurasi TV.